Ya teman-teman, apa kabar kalian semua? Gue doain kalian semua baik-baik aja dan sukses selalu untuk kalian. Balik lagi di channel gue, Momo Jiraya. Nah teman-teman, gue lagi ada di rumah seorang master ikan cupang. Mungkin menurut gue ya pertama di Indonesia gitu. Menurut gue nih gitu. Kemudian nih bangku kosong ini akan diisi dengan orang tersebut. Nah siapa beliau? Ini dia orangnya. Ya teman-teman, nih langsung sang master grand jury Bang Edi Sudrajat, bener ya? Namanya Bang? Sudarjat. Sudarjat. Ya. Jangan salah, Sudarjat bukan Sudrajat. Nah kan kalau orang sering nyebut tuh Bang Edi Sudrajat. Apa tadi? Sudarjat. Sudarjat. Cuman orang banyak nyebut Sudrajat. Nah iya, Itu dia banyak salah. Ya kan? banyak salah dari awal aja udah banyak salah. Ya, ini gue kedatang sini sebenarnya mau minta tolong awalnya Bang Edi untuk gue bikin kontes beberapa untuk tahun depan. Salah satu jurinya Bang Edi gitu. Tapi video ini akan berisi tentang sejarahnya ikan cupang SNI gitu ya. Bang ya, Half Moon, HPK, Serit ya. Ya, pertama serit dulu. Nah, ini kita pengen tahu sejarahnya ikan cupang di awal. Nah, Bang Edi, awal masuknya mulai kontes ikan cupang SNI itu kapan? Kalau kontes awalnya tahun 86 ya, itu di Taman Ria Remaja. Tahun 86 di Taman Ria Remaja, daerah itu kelasnya itu dekat DPR. Oh, dekat DPR. Dekat gedung DPR sampingnya. Oh, ada ya? Ya, itu dia. Itu Dulu kan. ya, itu Taman Ria Remaja itu pertama, itu tahun 86. Itu kelasnya cuma satu. Apa tuh? Itu ya itu street slayer. Street Slayer. Iya, itu ukurannya pun reguler. Reguler. Atau jumbo, jadi nggak ada namanya baby, Nggak ada junior, baby. Oh, oke. nggak ada senior, gitu. Jadi pada awalnya cuma satu doang nih. Iya. Street Nah, Slayer. Slayer itu pun dibilang kelasnya underground, underbone. Underbone, Kenapa? oh. Karena semua warna dicampur. Pokoknya yang penting Pokoknya adu rapi aja. adu rapi aja. Oke. Nah, itu dia awalnya 86. Nah, terus mulai beranjak bagus itu tahun 96 itu 97 itu kontes pertama yang memakai itu masih bentuknya bukan akuarium, itu toples seperti botol minuman itu yang depannya kecil, bawahnya botol. gendut. Ya, Botol. Pakai botol dulu kontes. ya, Wow. itu awalnya. Itu kita juri ekstra kerjanya luar biasa karena kan Iya. botol Bulat cembung, ya. bulat. Iya. Itu tahun 97 waktu itu pertama Piala Dirjen itu. Piala Dirjen Piala Dirjen di Purimol. di Purimol. Iya, Purimol Berarti Kembangan. jedanya selama 11 tahun tuh nggak ada kontes tuh. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Wah. Nah, itu dia dari selesai kontes 97, itu 98 mulai booming itulah. 98 baru booming nih. Booming itu tapi khusus waktu itu kelas kita cuma frontal aja. Serit atau Serit lagi. Serit doang itu emang nggak ada lagi. Nggak ada. Oh berarti bener-bener serit tuh asli Indonesia banget ya. Betul. Nah, itu dari 97 itu mulai kontes. 98 itu booming. Harga 98. benar-benar luar biasa. Harga serit tuh ya. Serit karena tahun 96 kita jual pertama itu saya jual ikan ya ukuran L, ikan black orchid itu seharga 700 perak. L. 700 perak itu sebelum ada kontes. Iya. Makanya kita ya maaf ya, kalau sesuatu hobi tanpa adanya kontes nggak mungkin harga bisa tinggi. Benar. Itulah. Iya. Ada jadi kita karena saya sebagai pelaku pembudidaya, sebagai pelaku juri berikut juga. panitia. Iya. Karena bukan apa, itulah awalnya. Karena sebelum ada kontes ya harga 700 rupiah. 700 rupiah. Itu 96 loh, 96 akhir. 97 kontes bulan Juni. Iya. Itu ya kan, itu udah
97 awalnya itu baru naik 900 rupiah. Rp900, beda 200 perak Karena ya. itu ikan ukuran L. Ukuran L-nya rata-rata kalau dulu sama sekarang lain. Kalau dulu ukuran L-nya itu rata-rata di atas 7 cm. Udah, wow. Makanya ya 7 cm ke atas up. Tuh. Gede banget. Dari situ mulai berkembang, baru kita kembangin saya sebagai pelaku breeder, sebagai juri, sebagai seller. Nah, itu dia. Jadi baru dimulai dikembangin itu tahun 98, harga dari 900 rupiah mulai menjadi 250.000 per ekor. Wow, jauh banget itu. Tuh, makanya fungsinya kontes di situ. Jadi jangan salah, kalau tanpa adanya kontes jangan harap bisa jual dengan Harga yang tinggi ya. tinggi. Oh. Karena di situ kan dilihat level untuk grade-nya kan. Tolak ukurnya ada di ukur situ. ikan bagus Iya, itu. benar. Nah, dari situ 250.000 mulai harga meningkat terus. Iya. Itu lagi resesi, kita orang-orang Cupang, Selipi itu paling berkah. Iya. Oh, yang dibilang Kampung Makanya Cupang ya. Cupang. Kampung Cupang. Iya. Karena bukan apa, karena harga ikan waktu itu luar biasa. Luar biasa, itu masih kecil aja baru naik udah 50.000 per ekor. Baru naik Minimal 50.000. ambil 100. Wow. Nah, coba situ bayangin, kalau dibandingin sama harga sekarang berapa? Iya, benar. Maaf, dulu istilahnya 50.000 dulu sama 50.000 Ah, iya. sekarang iya ya benar. semen aja dulu istilahnya satu sak baru cuma 3.500. Coba situ bayangin sekarang Iya, satu iya. semen satu sak berapa? Berarti mau sekarang harganya jutaan ikan cupang dibandingkan dulu Masih kalah. ya kalau Masih misalnya kalah kita ngitung untuk kos. dikalkulasi. Iya, ngitung kos zaman dulu. Zaman dulu dari Iya. karena bukan apa, ya tadi itu kita waktu itu kan dolar sendiri waktu itu 2.500 ingat saya sih. Saya SD 2.300 2.300. dolar. Kita mulai dari situ 98, 99, nah kontes itu baru mulai kita bagi warna juga nggak banyak, tapi Hijau. cuma krontil aja enggak. Hotel. Warna dasar itu, warna maskot, kombinasi Oh, 3 doang. 3 aja, belum ada warna bebas itu, kita belum ada kelasnya. Nah, dibagi baru baby, junior, senior. Iya. Jadi ada grand champion, young champion, baby champion. Oh, oke. Tapi pesertanya luar biasa. Itu 9 kelas, pas total 800 lebih. 9 kelas krontel doang 900 lebih. Nah, Gila. kalau dibayangin sebenarnya sama sekarang, ya sebenarnya masih banyak dulu. Kenapa? Iya, kalau karena satu sekarang kelas doang kelasnya udah segambreng. Iya. Nah, lihat banyak kan? Heeh, Bisa 50 kelas. bener. Nah, kalau dulu itu dia. Cuma 9 kelas dan 9 ikan yang kelas. satu jenis lagi. Ya, cuma krontil aja. Wah, itu luar biasa banget sih. Nah, dari situ mulai berkembang, harga tinggi, mulai kontes di luar daerah. Kontes luar daerah pertama itu daerah Pulau Jawa. Itu ada di Surabaya. Surabaya. Berikut pun pertama ikan masuk mall itu di Surabaya. Pertama ikan masuk mall ya. Itu Oh, dia karena di situ ada standnya, dia memang buka emang jualan jual di situ khusus ya. ikan. Oke. Itu di Delta Plaza atau Dragon di Delta Surabaya. Plaza. Ah, Sekarang ah. masih ada nggak kira-kira? Apa tuh? Sekarang jualannya masih ada. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, itu dia pertama masuk mall itu ikan di mall. Terus kedua itu kontes di Surabaya itu tahun 99. Nah nih mau nanya nih, Bang Edi, gimana cara memperkenalkan ikan serit ini gitu untuk kontes itu tuh ke teman-teman gitu? Ya jadi kalau kayak dulu gimana ya, kalau untuk memperkenalkan ya kita paling promosi cuman ajang itu aja, paling sama Antar peternak aja. bukan, tetap kita peserta banyak orang luar, cuma Iya. maksudnya itu dalam konteks itu paling kita untuk memperkenalkan dulu kita melalui media massa, media cetak Trubus. Oh, Trubus. Nah itu Iya. dia, mereka teman setia kita itu Trubus. Heeh. Tuh media dulu mana ada namanya, ya kan? Heeh. Kayak internet apa Iya, nggak ada, IG, ya kan? Facebook ya nggak Nggak ada. ada itu. Ya, nah dari situ aja udah berkembang, peserta luar biasa dulu. Itu 9 kelas, itu peserta bisa 800-900 dengan memakai guru 9. 9.
Siapa aja tuh? Waduh, Nah. sampai berubah tempat duduk nih. Juri 9 itu saya Iya, pribadi, Bapak Kamil, Pak Kamil, Pak Hermansyah, Hermansyah, Ahmadi, Ahmadi, Ahmad Yusuf. Pak Ahmad Yusuf. Kita campur juri-juri yang barunya seperti di luar dari TV seperti itu dulu Pak Hendriin atau Hendri Gunawan Pak Henry Gunawan, sama Pak Hermanus. Pak Hermanus. Itu dia dulu jadi Hmm. juri. Karena kita karena pesertanya banyak, kita dulu dari mulai masuk ikannya itu untuk cara penilaian 10 besar dulu. 10 besar nih. Ya, kita 3 tim ABC juri. Jadi 10 besar, misalnya tim A masuk ke 10 besar, yang 5 besar tim B. Oh iya. Yang untuk finishing atau finalnya 1, 2, 3 tim C. Tim C. Oh oke. Karena ikan kuantitinya banyak. Benar. Karena kelasnya sedikit tapi dengan kapasitas ikan Kuantiti yang banyak. quality ya. banyak, betul. Nah teman-teman, jadi kalau sekarang pada tahu sejarahnya, nah ini sejarah hidup, legendnya ada di sini gitu, sejarahnya pun masih bisa kita dari langsung sumbernya kayak gitu. Jadi udah nggak simpang siur lagi ya bang ya, Betul. Terus udah gitu kontes dulu kami juga rata-rata di mall. rata-rata di Di mall. mall, di Pondok Indah Mall, Blok M Plaza. Itu kita terus di terakhir baru dah itu kayak di Fairport ya. Mm-mm. Itu baru kita dulu ya di mall terus itu kontesnya di Plaza termasuk Lebih. Kafe Sejarah Citraland. Jadi dulu kita di mall, cuman kalau pas kemarin kan karena becek jadi mall nggak kasih. Kita juga dulu piala ya kayak tahun 2001 itu kita piala Gubernur Sutioso. 2001. Iya 2001-2002 itu kita piala Gubernur Sutioso yang diadakan kontesnya di Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall. Betul. Ini Bang Edi kan dari tahun 7 awal kontes. 7 awal kontes 8 mulai ada pergeseran untuk penilaian untuk penilaian penjualan. Nah, berikut untuk kategori. kategori. Nah dari 97 sampai sekarang nih ada masa surutnya nggak ikan cupang? Masa orang nggak kenal cupang lagi ikan cupang lagi gitu. Kalau masa surut paling redup paling kelabu Iya. 2003 2003. itu mulai adanya lohan. Oh karena adanya Ikan jenis baru. ikan jenis baru. Permainan baru. Permainan baru. Oh iya. Selama Oke. itu ada lohan 2003 ikan apapun nggak ada yang laku. Ikan. Oh iya karena memang dia yang Khusus mendominasi sendiri ya. yang mendominasi. Iya, lohan. iya, benar. Itu sampai 2006 2006. kita mulai geliat lagi tahun 2007. Oh yang mana ada itu ya? 2007 enggak itu Oh, ini 2007 itu kontes di Gajah Mada Plaza. Itu Iya, iya. itu bareng lohan juga, bareng diskus. Oh, jadi Gapi Satu mulai satu itu ya, event. event itu yang penyelenggaranya waktu itu Menteri Kelautan Perikanan. Oh iya iya. Itu tahun 97. Nah, mulai lagi geliat. Nah, dari situ 97 baru ada mulai itulah ikan half moon. Oh 97 baru ada. Ikan half moon. Half Moon waktu 2007? itu- Ya, 2007. 2007 baru ada Half Moon. Half moon itu kelasnya pun dulu underbone juga, satu kelas Oh, aja itu satu campur kelas warna. aja campur. Ya, Bebas ya. dari half moon 2006 masuk half moon, 2007 mulai dikontesin, 2008 baru plakat. Duit plakat 2008. Ya, baru ada. Itu pun kontesnya dulu masih underbone lagi. Underbone. Jadi plakat itu malah yang terakhir ya? Terakhir sekali bener Giant. Oh, oke. Nah, baru tahu nih, teman-teman. Jadi kirain gue malah pertama ikan plakat dulu, Half Moon baru CT. CT. Berantil. Oh, Enggak, ini malah balik. balik. Kita CT CT dulu, Half Moon, baru plakat. Itu kemari makin meningkat baru ya itulah yang dibilang Jaya, apa warna-warni lah ya. warna-warni terserah dah suka-suka ya kan. Tuh, Cuma itu. dengan sebutan kontes yang berbeda. Betul, makanya jadi asal tahu kontes itu dulu sebenarnya dari dulu udah banyak rame. Jadi kita ini bukannya karbitan, Iya. Ngerti? Memang merintis dari nol, yaitu kontes dari satu kelas cuma CT, Heeh. ya kan? Sampai dibagi 3 kelas, dari 3 kelas dibagi 9 9 kelas. kelas dan 9 satu kelas jenis. baru 12 kelas, 12 kelas ada hapun jadi 13 kelas. Iya, Itu iya. dari hapun ada baru plakat. Iya. Jadi asal tahu jangan nyeleneh itu kalau Iya. saya pribadi ya kan. Maaf ya kan. Kalau saya untuk meluruskan karena saya
alhamdulillah dari segi saya juri maupun panitia ya saya. Iya. Jadi kita tahu sebagai pelakunya, bukannya Omdo ya. Iya, benar-benar kan orang. Tuh. Jadi saya yang setting akuarium, dari ngisi akuarium sampai nyuriin. Emang tim kita, dulu tim kita waktu tahun 98 itu disebut, sebelum tim kita ada BSCJ, Beta Sembilan Jakarta, itu ada Kobapi, induk semangnya awal cupang. Induk apa? Semangnya awal, induk semang Awal-awalnya cupang itu ya. Kobapi, Kobapi itu apa tuh? kota bambu Slipi. Oh sini, Iya, daerah sini, itu. daerah kota bambu Iya, Slipi di itu. daerah Yang sini. tahun 86 kontes itu yang ngadain Kobapi. Begitupun tahun 97. Iya. Itu yang ngadain Kobapi. Pas kemari kita mulai rame, kita baru ada klub seperti Beta Sembilan Club Jakarta. Dari Sembilan Club Jakarta timbul lagi itu organisasi yang disebut ACI, Asosiasi Cupang Hias Indonesia. ACI, Nah, Asosiasi Cupang Cupang Hias Indonesia itu ketuanya Pak Henryin atau Henry Gunawan. Oh, yang juri di awal-awal. Bukan, dia untuk di luar daripada luar Slipi. Oh, di luar Slipi Ya, ya. kelompok atau organisasi. Iya. Anggotanya seperti Pak Hermanus itu. Nah. Terus dulu ada Ronald Kusuma, ada Oke. Johan. Iya, iya. Itu mereka di luar daripada Slipi. Setelah ada klub-klub BCJ gitu. Jadi itu ada di situ baru timbul INBS, BJI. Jadi yang Banyak jelas. Banyak. Ya, pertama yang berkembangnya tetap Slipi. Slipi. Karena kita memang yang awal-awalnya itu cuma ada di Slipi. Iya. Ikan serit dan dibilang itu serit tumpai ya kan. Serit tumpai. Ya, karena ekornya kayak ekor kuda. Heeh. Tuh. Wah, 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 panjang ya sejarah. Dari situ mulailah, mulai pemerintah. Kita memang dulu dalam kontes itu selalu dalam hajat-hajat seperti ulang tahun Jakarta, ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kita selalu dibiayai oleh dari dulu memang rata-rata saya dari pemerintah, betul. Makanya sekarang alhamdulillah udah pada masing-masing bisa bikin Sendiri. kayak event ini ya kan gitu. Kalau kita memang dulu ya orientasi untuk pengembangan ya kan, dalam arti pengembangan apa untuk pengenalan, apalagi kayak dulu itu sangat minim sekali secara informasi. Iya. Orang yang punya HP cuma orang kaya doang. Ya kan? Walaupun HP segede-gede ini ya. HP segede alaihim udah kayak ulekan ya kan. Cuman hebatnya dulu orang Slipi punya HP duluan. Ya, HP duluan. Karena harga ikan mendukung. Tuh, saya sebagai pribadi juga jual ikan itu. Yang track record itu kontes itu waktu kontes di Pondok Indah Mall, piala itu diperebutkan Piala Gubernur. Itu di Pondok Indah Mall, Gubernur DKI itu tahun 2002 ya. Iya. Itu ikan, nah itu coba situ bayangin tahun 2002 Harvey itu seorang pengusaha ya, dari Bandung yang mempunyai konotasi mempunyai hotel Trio, owner hotel Trio itu beli ikannya 14 juta ikan CT. 2002 udah 14 juta. 14 juta ya. Mungkin ikan termahal pada saat itu kali ya. Ya, itu 14 juta. Jenis frontelnya apa? Merah. Dasar, merah. Merah. Wow. Itu dia yang menjadi GC. Itu 14 juta. Terus kalau saya dalam lelang kontes 2001 saya kontes di Slipi ini di daerah saya lelang itu kita lelang ikan termahal itu dibeli oleh Bapak Pohin atau Dadang Wijaya itu dengan harga kerontel ukuran M itu 7 juta Berarti 2001. anak-anak sekarang jual ikan juta-jutaan tuh norak berarti ya? Ya Nora sih kagak, kadang terlalu Enggak, maksudnya terlalu bukan over. Nora sih kagak, terlalu kepedean aja. Kepedean, karena ya? mereka taunya oh ikan mahal. Kalau bagi kami ya Udah biasa, udah karena- biasa karena kita ya tadi tuh kayak saya sendiri pribadi juga dulu kalau jual ikan untuk baby aja ya itu turun kontesnya 500.000 CT loh baby Gitu ya. 500.000 itu yang beli berebut. Itu saya pribadi juga kayak jual termahal saya sih nggak terlalu banyak, tapi saya jual CT waktu itu maskot itu tahun 2002 saya 4,5.
Dulu motor ya kan istilahnya tuh bisa beli motor satu dulu seharga segitu. Seharga motor dulu. Nah kalau makanya sekarang ya saya sih cuma bisa senyum aja kalau orang di posting jual ikan sekian sebenarnya bagus kayak begitu. Bagus. Ya kan? Cuman ya jangan terlalu Pedean. Iya. Karena kita paling jaga di mana-mana tetap kan histori berlaku. Iya benar. Saya juga nggak minta dalam arti kayak kami ini dari orang Filipi, nggak minta berarti harus disungkem atau Iya. bukan, tapi pakai paling gagah kita dagang etika lah yang baik, Benar. ya kan? Itu. Jadi kayak dulu juga dalam hal kontes paling banyak sebenarnya nggak ada lawan ya waktu kami buat itu, karena dulu kami buat itu kelasnya 9 aja itu peserta minimal itu rata-rata 500 sampai 600 peserta, ya kan? Iya. Jadi kayak gitu kita hitung secara akumulasi aja. Iya. Sekarang kalau 9 kelas peserta 500 berarti berapa satu kelas isinya? Itu dia baginya. Hah? Udah berapa? Udah mumet duluan. Kalau sekarang banyak wajar Karena kelasnya banyak. sesuai. Iya. Itu mah kalau dibanding kita terakhir di Gajah Mada itu ya, di Gajah Mada terakhir kontes kita itu sebelum Erduplohan ya, itu peserta 1.100 dari 12 kelas. Hah? 12 kelas 1.100. 1.100 berarti satu kelas itu isi berapa? Cepean. Kita kontes, kita urut untuk kontesnya. Untuk urut kontes pertama kayak kita CT mulai booming itu dari mulai tahun 99 sampai 2003 itu Pulau Jawa rata-rata. Untuk pertama kontes di luar pulau itu di Samarinda. Rute jalan perjalanan Kupang itulah Sejarahnya ya. sejarahnya. Jadi 2000 ya 2000 ke atas itu mulai Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pertama buat itu di Malang. Bukan di Surabaya. Oh, di Delta Surabaya. Plaza. Terus Itu Malang. saya jurinya sendiri. Di Malang saya juri sendiri lagi. Jadi saya dulu kenyang juri sendiri. Untuk di Pulau Jawa itu bagi saya tiap minggu itu tektok. Jawa Tengah, Jawa Timur, yang paling gencar Jawa Timur. Dulu malah daerah Jawa yang maksudnya Paling heboh Jawa. Jawa ya. Jawa. Jakarta masih Jakarta itu tadi saya hitung bilang lah ya. biasa dalam event Event pemerintahan. seperti hari besar, Ah. ulang tahun Jakarta, ulang tahun kemerdekaan itu. Nah, itu di Jawa itu kita alhamdulillah ya dari ujung Jawa ke Jawa kenyang juga. banyak juga ya. Karena juriin yaitu dari Nganjuk, Madiun, Blitar, Tulungagung, Wah, Malang, udah sampai melalang buana Probolinggo, sejawa pokoknya. nih. Nah, Jawa lah. Hmm. Kalau Jawa Barat, Bandung untuk Bandung. pertama awal kontes. Nah nih, Bang Edi kan ngeliat nih sertifikat piagam nih. Nah, Gitu. 2001. Nah itu yang angkat langsung menteri ya. Ini kita dibuat ya untuk dalam sertifikat ini ya. Nah, Ini nih sertifikatnya teman-teman ini. sertifikatnya pengangkatan. Sertifikatnya aja juri ini tanda tangan langsung. Oh ini dulu menterinya ya. Menterinya Soeharto. Sarwono. Oh Sarwono. Kusuma Atmaja, menteri Iya. pertama DKP. Dulu namanya Departemen Kelautan Perikanan. Iya. Nah, dia nih menterinya ini kontes mungkin paling heboh untuk waktu itu 2001 karena Piala Menteri itu pialanya sendiri itu dari kayak seperti cup gitu. Mm-mm. Cup itu dibuatnya dalam pembuatan untuk kayak piala-piala dalam event bergengsi itu pakainya dibuat di tempat itu kita pakainya. Nah udah gitu ini paling luar biasa kenapa? Pak Sarwono sendiri sampai tanda tangan kecapean Iya. karena nulis 500 lembar sertifikat ini. Untuk Ini produknya Peruri loh, oh enggak. nggak main-main ini. Maksudnya 51 peserta, tapi jurinya cuma beberapa doang. Jurinya berapa doang? Berapa? Grand jurinya? 9. Ya, grand juri waktu itu Asyum, Asyum. ya ketua BCJ. Terus Termasuk Bang saya, Edi. Pak Hermansyah, Ahmadi, M. Kamil, Ahmad Yusuf. Oh berarti yang 7 di awal itu. Iya, sama Henry Gunawan atau Henry Yin. Itu dia oke. jurinya termasuk. Itu Itu orang-orang jurinya. lama. Terus sama sini selipti lagi ada campur M. Amin,
Gunawan. Itu dominan dulu kita orang Slipi. Nah untuk kayak penghargaannya aja ini terus terang ini produk Peruri Pak. Bukannya ini kalau diginiin diterangin ini ada hologramnya, ini hak milik negara Peruri. Kalau kayak gini nggak kelihatan, kalau dicopot baru. Oh. Ini tengah sininya kayak duit. Oke Ini oke. Peruri yang cetak ini. Jadi ini paling benernya kontes paling bener-bener. Pengangkatan yang luar biasa Paling lah nih ya. luar biasa. Penghargaan dari pemerintahan. Ya. Bukan pemerintah, ini yang buat perorangan. Oh, perorangan. Ya. Tapi menteri yang turun tangan. Ya, Wow. itu yang buat itu Pak Januar orang Surabaya. Heeh. Ya, dia yang modalin kontes di apa? Ambasador. Mall itu baru buka. Mall Ambasador baru buka. Iya. 2001 itu langsung ini. Ini dia. Karena luar biasanya apa? Setiap satu peserta dapat voucher makan sate sos Senayan. Hebat nggak? Apa nggak luar biasa? Iya. Hah? Satu pendaftar itu dapat voucher makannya di sate sos Senayan. Itu hadiahnya, pialanya juga itu bener-bener alhamdulillah. Kebetulan saya udah hilang juga piala itu. Berarti gak boleh minta itu piala karena itu saking bagusnya, karena pialanya boleh dari cetak asli cetak. Yang pembuatan pun kalau nggak salah itu di Jaya Raya, pembuatan piala Jaya Raya yang udah terpercaya untuk dalam hal event-event besar mereka buat pialanya. Sebentar, nggak berasa udah panjang, waktunya sebentar, masih sebentar, tapi penjelasannya udah panjang. Karena bukan apa, historinya panjang gitu. Iya. Nah, itu. Nah, dari situ makanya kita juga paling gagas seperti saya sebagai pribadi seperti Pak Henry atau Andi Gunawan, itu mereka yang mengorbitkan keluar untuk dunia luar, dialah pertamanya. Luar negeri. Betul. Oh. Pak Henry itu dia sebagai ketua ACHI, Asosiasi Cupang Indonesia pertama. Dia anggotanya Pak Hermanus itu. Tuh, Pak Hermanus termasuk mereka itu, dia itu orang senior. Siap. Nah, dari situ baru mulai Kelihatannya Pak Joti. Berarti harus ketemu nih kelihatannya ya. Jadi itulah mereka orang-orang yang dalam ini. Cuman kalau sekarang mereka udah nggak terlalu eksis. Iya sih ya. Seperti Pak Hendrien, Pak Asyung atau Syukur Yuliani, Ketua BPJ, terus Ko Yuyung, teman-teman kami, Hendy Skandar, gitu. Harus ngerti nama-namanya ntar Itu kalau dia. mereka orang-orang lama. Gitu. Awal-awal Jepang itu mereka, makanya sekarang ya alhamdulillah mereka mungkin nggak ngerti yang namanya plakat kali. Iya. Kalau mereka cuma sekedar tahu plakat aja, tapi nggak seperti warna udah ketinggalan, mereka nggak ngerti karena mereka selesai itu nggak pernah selesai dari lohan. Kita mulai ada plakat, mereka udah nggak eksis. Itulah jadi sejarah Jepang awalnya, yaitu kontes tahun awal 86 yang satu kelas underbone, ikan ukurannya reguler. Nah, satu kelas doang ya, ikan teri kumpai ya kan, itu dia. Itu ya. Jadi Dengar sejarahnya aja udah pusing. wah, itu apalagi kayak saya pribadi itu Yang ngejalaninnya ya. redupnya itu ya 2003 sampai 2006 itu luar biasa, mati total kayak gitu. Habis. Nah, menurut Bang Edi nih, apa sih suka dukanya jadi juri nih Bang? Ya kita ya juri sih suka duka, kadang kan saya sebagai pribadi juga punya misi sosial. Iya. Karena misi sosial dalam arti apa, kita untuk apa, sosialisasi atau mengedukasi atau sosialisasi dalam hal untuk kayak pengenalan seperti ini Jepang. Karena bukan apa, kalau semakin sering kontes terus saya semakin jadi juri, itu kan makin banyak peserta, semakin banyak peminat, Iya. semakin banyak lapangan pekerjaan, Bener banget sih. mereka dapat penghasilannya juga. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak bisa sumbang materi, tapi saya bisa sumbang kemampuan ilmu saya. Ya kalau suka dukanya mah dalam. Terus terang dalam. Pertama kita beban moral. Oh iya. Beban moral pertama bukan apa, cara jual ikan kita akhirnya mengirimnya jaga jarak, jangan sampai terlalu tinggi karena jadi bumerang. Iya. Takut orang konotasi, oh beli mencuri, jadi ikan juara. Iya. Walaupun itu sebenarnya ikan layak. Akhirnya saya sebagai antisipasi, sebagai beban moral sendiri,
mau nggak mau saya jual di bawah harga lain-lain. Jadi dari teman-teman jangan sampai dibilang beli ikan saya itu juara. Berarti ikan layak belum tentu ikan juara ya. Betul, karena kita bukan sebenarnya ikan layak belum tentu juara, bukan. Dalam arti kata begini, kalau saya secara pribadi ya dalam menilai kalau dia beli ikan sama saya, ya kan, apalagi dengan harga mahal, otomatis belum tentu juara, saya juarai. Iya. Walaupun itu ikan layak, karena saya berpandangan secara prinsip saya, Iya Kak. saya menganggap saya lebih baik mengorbankan seseorang daripada dianggap mengorbankan orang lain. Iya, jadi kayak misalnya orang mau beli, wah beli Bang Edi aja deh udah pasti nih juara, Nah, belum tentu itu, karena jadi, layak sih pasti, tapi cuman kita, juara belum. Ya. tapi kalau selama ini kita akhirnya jual ya dengan harga-harga di bawah harga lah. Kayaknya sebenarnya nggak pantas ya, saya sebagai pribadi ya jual ikan kondes itu di bawah harga. Mungkin yang pembeli saya bayar itu ketawa kali ya kan. Iya. Boleh tanya mereka lah, prestasi nggak usah ditanya. Iya. Walaupun saya nggak juri, tapi prestasi mereka luar biasa. Beli nggak mahal lah menurut saya, cuma 50.000 itu bayarin karena saya untuk jaga moral saya sebagai juri. Wah. Itu jadi maaf kalau saya, makanya saya tadi, karena kita maaf kalau dalam penjurian itu udah terlalu banyak missnya atau banyak ada indikasi, saya rasa nggak bisa langgeng. Nggak bisa lama ya, karena Nggak bisa orang lama, lama karena makin orang lama iyalah, mencium ya. orang semakin jenuh dengan permainan tersebut. Iya benar. Makanya alhamdulillah ya. Kalau masalah honor juri dia dari sulit, saya memang nggak pernah berpatokan. Memang kadang-kadang ya panitia juga nggak punya perasaan. Kadang kayak saya namanya nggak dibayar, Masa. itu udah relatif. Atau dibayar kadang-kadang. Jadi makanya ya itu, kita paling kagak bisa jaga kesinambungan antara juri terus dengan player.